Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pembahasan kita tentang maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli bahasa sederhananya adalah keterangan alasan. Jadi kalau maf'ul bih keterangan objek, maf'ul mutlak itu keterangan ya kejadian, penegasan atau yang lainnya. Maf'ul fi itu keterangan tempat atau waktu. Nah, adapun maf'ul min ajli atau memiliki nama lain wa yusammal maf'ul li ajli. Nama lainnya ya, al-maf'ul min ajli atau nama lainnya al-maf'ul li ajli atau nama lainnya lagi adalah al-maf'ulu lahu. Nah, tiga nama ya. Ini adalah keterangan alasan. Jadi alasan kenapa kok kejadian itu terjadi gitu. Atau perbuatan itu dilakukan. Dan ini juga termasuk mansubat. Status kata yang dia secara i'rab harus mansub. Wa huwa al-ismul mansubul ladzi yudhkaru bayanan lisababi wuqu'il fi'li. Isim mansub yang disebutkan untuk tujuan bayanan. Bayanan itu penjelasan. Lisababi wuqu'il fi'li. Sebab terjadinya perbuatan. Contohnya adalah qama Zaidun. Zaid berdiri. Kenapa kok Zaid berdiri? Maka dikatakan ijlalan. Memuliakan li amrin, memuliakan Amr. Ya. Amr datang, Zaid berdiri memuliakannya. Maka ijlalan di sini harus dibaca mansub, ijlalan. Ya. Jadi alasan Zaid berdiri adalah Zaid ingin memuliakan Amr yang datang. Ya. Contoh lain adalah qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Aku menghadap kepada Anda. Ya, kenapa aku menghadap kepada Anda? Ibtigha'a, untuk mengharapkan kebaikan Anda. Ma'ruf. Maka di sini ibtigha mansub sebagai maf'ul lahu, sebagaimana tadi ijlalan mansub sebagai maf'ul lahu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi alasan kenapa aku menghadap kepada Anda itu untuk mengharapkan kebaikan Anda. Alasan kenapa Zaid berdiri adalah untuk memuliakan Amr. Maka ijlala dan ibtigha di dua contoh masing-masing ini adalah mansub sebagai maf'ul lahu atau keterangan alasan perbuatan yang terjadi. Wa yushtaratu, nah, namun disyaratkan. Jadi maf'ul lahu ini punya syarat ya, punya syarat. Kaunuhu masdaran, dia harus berupa masdar, dan kalau kita perhatikan ibtigha adalah masdar, ijlal juga masdar. Yang pertama. Kemudian ittihadu zamanihi wa zamani amilih. Ada kesamaan, ittihad itu kesamaan antara zamanihi, waktu terjadinya alasan itu, dan juga zamani amilih, waktu terjadinya perbuatan utamanya. Amil itu faktor, artinya amil. Jadi qama zaidun ijlalan. Amil ijlalan yang menjadikan ijlalan mansub, yaitu kata apa? Kata qama. Maka qama adalah amilnya. Nah itu. Artinya amilnya adalah fiil utamanya. Dan berarti kan di kalimat tersebut ada dua perbuatan. Perbuatan berdiri yang dilakukan oleh Zaid dan juga perbuatan memuliakan yang juga dilakukan oleh Zaid. Nah, di sini perbuatan berdiri dan perbuatan memuliakan pelakunya sama, yaitu sama-sama Zaid. Itu nanti yang masuk ke syarat ketiga. Nah, masih di syarat kedua, ittihadu zamanihi wa zamani amili. Ada kesamaan waktu terjadinya perbuatan berdiri
dan juga waktu terjadinya perbuatan memuliakan. Harus sama waktunya. Artinya begini, saat Zaid berdiri, perbuatan berdiri itu tujuannya untuk memuliakan Amr. Atau sebaliknya, bentuk memuliakannya Zaid kepada Amr adalah dilakukan dengan cara Zaid melakukan perbuatan berdiri. Nah, seperti itu. Artinya waktu terjadinya sama, bareng. Terjadinya waktu berdiri dan terjadinya waktu memuliakan adalah di waktu yang bersamaan. Maka dikatakan apa? Ittihadu zamanihi. Ada kesamaan waktu antara maf'ul lahu ini, yaitu perbuatan memuliakan, wa zamani amil, dan juga waktu perbuatan utamanya, yaitu berdiri, amil. Ya, amil faktor yang menyebabkan ijlal dan mansub, ya, yaitu kata qama. Nah, kemudian dikatakan syarat ketiga, ittihadu fa'ilihima, ada kesamaan antara pelaku, ya, maf'ul lahu, dan juga pelaku amilnya, fiil utamanya atau fiil yang menjadikan maf'ul lahu mansub. Ya, ini tadi sudah kita singgung, ya. Pelaku berdiri adalah Zaid dan pelaku memuliakan juga Zaid. Nah, inilah tiga syarat yang harus ada di maf'ul lahu atau maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli. Kama taqaddama fil mitsalaini, sebagaimana telah berlalu pada dua contoh di atas tadi. Ya. Dan juga waqa qoulih ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya. Jangan kamu membunuh anak-anakmu, ya, karena takut, ya, miskin. Ya. Maka jangan membunuh, ya. Ini satu perbuatan, takut miskin juga satu, khawatir miskin satu perbuatan. Dan pelakunya sama, Anda dan Anda, gitu. Kalian dan kalian. Kemudian firman Allah Ta'ala, yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka. Kenapa? Untuk meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah pelaku infak dan mereka juga mengharapkan ridha Allah. Dan waktu terjadinya juga bersamaan. Nah ini. Nah dari syarat ini, kita bisa melihat kalau ternyata syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak lagi mansub sebagai maf'ul li ajli. Maka beliau mengatakan wala yajuzu, sehingga tidak boleh, ya. Di contoh berikut untuk dikatakan sebagai maf'ul li ajli. Contohnya apa? Ta'ahabtu safara. Aku bersiap-siap untuk safar, ya. Maka as-safara bukan maf'ul li ajli. Kenapa? Karena perbuatan aku bersiap-siap dan perbuatan safar, walaupun pelakunya sama-sama aku, tetapi tidak di waktu yang sama. Walaupun as-safar juga masdar. Maka tiga syarat tadi memang harus berkumpul di maf'ul li ajli. Ya. Tiga syarat tadi, masdar, ada kesamaan waktu, ada kesamaan pelaku, harus berkumpul di maf'ul li ajli. Sehingga kalau mau dikatakan tahap, aku bersiap-siap untuk safar, yang betul apa? Ta'ahabtu lis safari. Nah, ini di bawahnya ada. Nih, tahabtu lis safari. Aku bersiap-siap untuk safar. Karena persiapan safar dilakukan sebelum safar itu sendiri, sehingga waktunya bukan bersamaan. Nah, di sini beliau mengatakan li'adami ittihadiz zaman, karena tidak adanya kesamaan waktu. Aku bersiap-siap di waktu pagi, safarnya siang hari, ya. Berarti kan beda waktu, ya. Atau tidak ada kesamaan antara pelaku maf'ul ajli dan amilnya. Contoh misalkan ji'tuka mahabbataka iyaya. Ini juga nggak boleh. Ya, contoh ini tidak boleh. Ji'tuka mahabbataka iyaya, tidak boleh. Kenapa? Li'adam ittihadil fa'il. Karena tidak ada kesamaan antara pelaku dua perbuatan ini. Maka beliau mengatakan bal yajibu jarruhu billam. Wajib memberikan huruf jar, yaitu huruf lam. Sehingga yang tadinya ta'ahabtu as-safara itu tidak boleh, yang betul apa? Ta'ahabtu lis-safari.
Aku bersiap-siap untuk safar. Pelakunya memang sama, tapi waktunya berbeda. Ya, walaupun safar juga masdar, tetapi waktunya berbeda. Aku bersiap-siap di waktu ini, safarnya nanti. Maka tahap tulis safari yang betul majrur. Tidak boleh as-safarah. Sebagaimana contoh tadi, yang betul adalah yang kedua, ji'tuka limahabbatika iyaya. Aku mendatangi Anda karena kecintaan Anda kepada saya. Maka ji'tuka, ya, pelakunya adalah saya. Ya. Namun pelaku mahabbah yang disebutkan di situ, masdar ya, masdar mahabbah, mencintai yang disebutkan di situ adalah Anda. Berarti pelakunya beda. Pelaku datang adalah saya, pelaku mencintai adalah Anda. Kecintaan Anda kepada saya membuat aku datang. Nah, seperti itu. Sehingga di sini harus pakai huruf jar li. Maka dikatakan li mahabbatika iya ya. Yang tadi li safari. Ya. Jadi mereka tidak boleh masuk sebagai maf'ul ajli. Walaupun memang dia alasan. Walaupun dia alasan. Kenapa kok aku bersiap-siap? Karena aku mau safar. Kenapa kok aku mendatangi Anda? Karena Anda mencintai saya. Ya. Maka walaupun memang keterangan alasan, kemudian sama-sama masdar, tetapi ada syarat yang belum terpenuhi, yaitu yang li safari waktunya berbeda, kemudian yang lima habbatika iya ya pelakunya berbeda. Nah, ini kalau sudah pakai huruf jar maka bukan lagi maf'ul li ajli tetapi insim majrur dengan lam. Atau kalau mau dikatakan maf'ul li ajlih ya secara makna saja, tetapi secara lafaz dia adalah majrur dengan huruf jar tersebut. Demikian pembahasan tentang maf'ul li ajlih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.